Dunia mungkin bisa bernapas lega atas tibanya gencatan senjata Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi bagi Amerika Serikat dan Israel, ini bukanlah kemenangan, ini adalah pil pahit yang membuat mereka gigit jari. Karena di saat Amerika Serikat dan Israel menyetujui gencatan senjata, tak ada satupun tujuan strategis mereka yang tercapai. Rezim Iran tidak tumbang, Iran masih mempertahankan kemampuan rudalnya, nuklir Iran tidak dihapuskan, dan Selat Hormuz masih tertutup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sosok yang paling keras mendorong Trump untuk tidak menyerah, ternyata juga tidak bisa memastikan mimpinya sendiri, yakni menggulingkan rezim Iran. Di Washington, harga yang dibayar Trump jauh lebih mahal. Kredibilitasnya di mata warganya sendiri runtuh, dan mayoritas warga Amerika Serikat setuju Trump layak dimakzulkan. Seperti apa pil pahit yang harus ditelan Amerika Serikat dan Israel? Jika Amerika Serikat pulang dengan tangan kosong, Israel juga menderita hal yang sama tragisnya. Sejak sebelum perang, Netanyahu adalah sosok yang paling lantang menyuarakan agar konflik ini terus membara. Itulah kenapa Netanyahu mendesak Trump untuk tidak menyetujui gencatan senjata. Tapi Trump mengabaikannya, dan Netanyahu pun mendapati dirinya tak hanya kalah di medan perang, tapi juga terpinggirkan oleh sekutu utamanya sendiri. Sudah diabaikan, Netanyahu pun tak dibiarkan duduk di meja perundingan di saat keputusan-keputusan yang menyangkut keamanan Israel tengah dibuat. Lawan politik Netanyahu tak menyia-nyiakan momen ini untuk menyindir Perdana Menteri Israel itu. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut situasi ini sebagai bencana politik. Sementara Ketua Partai Demokrat Yair Golan menyebut Netanyahu telah menjanjikan kemenangan bersejarah, tapi yang didapat justru kekalahan strategis yang paling parah yang pernah dialami Israel. Situasi ini membuktikan bahwa penilaian intelijen Amerika Serikat akurat. Sebelumnya, intelijen Amerika Serikat menilai mimpi besar Israel untuk mengganti rezim Iran adalah sebuah lelucon. Dan benar saja, kini setelah sebulan digempur, ide Netanyahu tak terwujud. Rezim Iran masih berdiri utuh. Sekarang dengan meredanya perang dan dicabutnya status darurat, Netanyahu harus menghadapi kenyataan lain yang tak bisa ditunda lebih lama. Apalagi kalau bukan pengadilan, dosa yang selalu dia hindari dengan alasan perang. Netanyahu harus kembali duduk di kursi pesakitan di pengadilan untuk menghadapi 3 kasus korupsi sekaligus. Persidangan Netanyahu baru kembali bisa dilakukan pada Minggu, 12 April 2026 mendatang, karena selama masa perang, sistem peradilan Israel berhenti beroperasi. Netanyahu bukan satu-satunya yang pulang membawa beban. Trump pun demikian. The New York Times menggambarkan situasi ini mirip dengan momen Suez. Momen di saat Inggris terpaksa menyerahkan posisinya sebagai kekuatan global kepada Amerika Serikat pada 1956 karena kelelahan akibat Perang Dunia Kedua. Alasannya karena saat ini militer Amerika Serikat yang disebut-sebut terkuat di dunia ternyata tidak mampu membuka kembali Selat Hormuz. Selat Hormuz baru mulai melonggar setelah Amerika Serikat memilih gencatan senjata. Sesuatu yang menunjukkan bahwa posisi Iran dalam konflik ini ternyata lebih kuat dari Amerika Serikat. Padahal, salah satu justifikasi kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah selama puluhan tahun ini adalah untuk menjaga jalur laut tetap terbuka termasuk Selat Hormuz. Mantan Sekretaris Portugal untuk urusan Eropa, Bruno Massage menilai perang ini lebih buruk dari kekalahan Amerika di Irak atau Afghanistan. Bruno menyebut kepercayaan dunia atas posisi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa mulai terkikis. Sementara ilmuwan politik Council on Foreign Relations, Charles Kupchan menyebut Amerika Serikat sekarang tak bisa diprediksi dan tak bisa diandalkan. Tak hanya membuat Amerika Serikat kehilangan kepercayaan dari dunia, Trump juga ikut diserang dari dalam oleh rakyatnya sendiri. Survei Free Speech for People mencatat 52% pemilih Amerika Serikat mendukung agar Trump dimakzulkan. Sementara hanya 40%-nya yang menolak. Survei itu melibatkan 790 responden dan dirilis pada awal April 2026. Selama sejarah berdirinya Amerika Serikat, baru kali ini terjadi hal seperti ini. Sebelumnya, tak ada presiden Amerika Serikat yang dituntut untuk dimakzulkan oleh rakyatnya sendiri di awal masa jabatan.
Mayoritas pemilih Demokrat sebanyak 84% jelas mendukung Trump untuk dimakzulkan. Tapi ironisnya, pendukung Trump sendiri dari Partai Republik juga ikut mendukung pemakzulan Trump. Tercatat 1 dari 7 pemilih Partai Republik menuntut agar Trump dimakzulkan. Ketika tidak ada kemenangan yang bisa dirayakan, Trump melakukan hal yang sudah jadi polanya, yakni mencari pihak lain untuk disalahkan. Sasaran pertama adalah sekutu-sekutunya sendiri di NATO. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut perang melawan Iran adalah ujian dan NATO sudah gagal dalam ujian itu. Alasannya karena NATO enggan mengirimkan militer. Leavitt menyebut NATO mengkhianati rakyat Amerika Serikat. Itulah kenapa Trump mulai membahas kemungkinan menarik diri dari NATO. The Wall Street Journal bahkan melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk menutup pangkalan Amerika Serikat atau memindahkan pasukan dari Spanyol dan Jerman sebagai hukuman. Dan sasaran berikutnya adalah media. Ketika CNN melaporkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Iran memaksa Amerika Serikat menerima proposal gencatan senjata, Trump bereaksi keras. Trump melontarkan ancaman terhadap CNN dan mendesak permintaan maaf. Bagi Trump, narasi kekalahan adalah sesuatu yang tak bisa ia terima. Pada akhirnya, gencatan senjata ini memang menghentikan perang, tapi tidak menghentikan kenyataan yang harus dihadapi Trump dan Netanyahu. Keduanya masuk ke konflik ini dengan mimpi besar dan keluar tanpa satupun yang terwujud. Netanyahu kini harus menjawab pertanyaan di ruang sidang, sementara Trump harus menjawab pertanyaan dari rakyatnya sendiri. Rezim Iran masih berdiri, Selat Hormuz baru terbuka setelah damai disepakati, dan dunia menyaksikan semuanya. Pil pahit sudah ditelan Amerika Serikat dan Israel. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menanggung akibatnya paling lama? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube